Ya, Sedian ada pertanyaan dari masyarakat lagi seputar Ramadan tentang bagaimana sih kita mengontrol emosi nih, Ustaz. Belakangan ini disajikan dengan informasi-informasi yang memancing emosi seperti korupsi Pertamina, korupsi kapal-kapal. Nah, kita nih sebagai netizen marah, jengkel dengan uang kita ini dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Namun di bulan Ramadan ini seperti apa Sat? Caranya kita biar mampu melewati atau mengontrol emosi ini? Silakan Sat. Iya, memang ada hal-hal memang yang terjadi di dunia kita atau di sekitar kita itu hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol begitu. Yang datang dari eksternal dalam luar dari diri kita. Yang tadi seperti tadi disebutkan. Memang reaksi orang bermacam-macam. Ya kan? Ada yang ketika dalam kacamatanya atau dalam pikirannya itu hal yang buruk, bahkan bisa terpancing emosi. Sebetulnya sih itu sifat dasar manusia ya, artinya merespon sesuatu yang tidak mengenakan terus menimbulkan emosi itu hal yang manusiawi begitu. Cuman memang problemnya adalah sekalipun itu manusiawi, itu memang hal yang oleh Islam itu mesti harus dikontrol begitu, harus dikontrol. Terlebih memang di bulan Ramadan gitu ya. Nah, bukan berarti di luar bulan Ramadan boleh marah ya, bukan. Berarti di Ramadan maupun di luar Ramadan itu sama-sama tidak boleh marah-marah gitu. Artinya Ramadan ini bahkan malah menjadi wasilah atau momen untuk melatih kesabaran gitu. Kenapa harus melatih kesabaran? Karena memang puasa kan tidak sekedar nahan tidak makan, tidak minum ya, tapi juga puasa itu yang kata Rasul itu Allah mengatakan bahwa puasa itu adalah milikku dan aku yang akan mengganjarnya sendiri kata Allah. Berarti kita memang persembahkan puasa ini untuk Allah, tidak sekedar kita tidak makan tidak minum, tapi hati kita juga tertuju sama Allah, pikiran kita tertuju sama Allah, sehingga kita akan merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita supaya kita tuh mendapatkan pahala yang maksimal di puasa. Maka kita persembahkan yang terbaik gitu. Karena Allah itu kan menghendaki yang baik-baik. Marah itu kan tidak baik masalahnya. Nah, gitu. Cuman gimana Ustaz ya? Maksudnya marah kan kecewa karena kecewa. Iya. Ya memang. Ya jadi memang karena memang marah itu kan selalu berkonotasi tidak baik ujungnya. Betul. Maka selama kita puasa khususnya ini kita latihan untuk mengontrol diri. Karena Allah tidak suka orang yang marah-marah gitu. Bahkan Rasul kan mengatakan begini, Rasul itu, kalau kamu mau masuk surga jangan marah-marah. Nah gitu. La taqdub walakal jannah. Jangan kamu marah maka bagimu surga. Jadi kalau orang marah-marah itu kan bawaannya kan marah itu api gitu kan. Betul. Namanya api dekat sama neraka karena neraka itu api. Nah, kalau nggak marah-marah, adem, sejuk itu surga. Memang hidup ini butuh kelapangan hati. Jadi tips dari Ustaz lah. Kita dapat berita-berita seperti itu gimana Ustaz? Apa yang harus dilakukan biar tidak marah-marah? Ya, pertama tadi ada kejadian yang bisa kita kontrol, kita kendalikan dan kita rubah. Ada kejadian yang memang tidak bisa kita rubah. Contoh yang tadi disebutkan itu kan tidak serta-merta bisa kita rubah. Betul. Tidak bisa kita kondisikan. Nah, dan kita dalam iman kita, semua yang terjadi di alam ini termasuk dalam kehidupan kita, itu semua kan tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka atas takdir Allah yang berlaku dalam kehidupan kita, termasuk yang kita dengar dan kita saksikan hari ini, sikap kita ketika kita tidak bisa mengontrol kegiatan itu atau peristiwa itu, kita nerima itu sebagai sebuah takdir. Dan tadi saya bilang perlu kelapangan hati, perlu kelapangan dada. Allah mengatakan alam nasroh laka sodrok, kan gitu. Itu pelajaran yang mahal bagaimana Rasul itu di lapangan hatinya untuk menerima segala hal yang tidak mengenakan di sekitar beliau. Jadi ketika hati itu lapang, kita akan bisa menerima segala macam takdir Allah itu dengan baik-baik saja. Betul bahwa itu tidak baik, tapi apakah dengan kita tersulut emosi lantas itu berubah menjadi kebaikan? Itu problemnya. Nah gitu. Mungkin stop medsos dulu kali ya. Ya, stop medsos dulu. Ya, fokus pada baca Quran, tadabbur Quran. Betul. Siap. Itu surah Al-Insyirah tadi itu harus ditadaburi betul-betul supaya kita punya kelapangan hati. Siap.
Mantap. Gitu. Ustaz.